Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, anak-anakku tercinta serta guru-guru Cordoba, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi yang berbahagia, gembira, dan bersemangat dalam menghadapi semester baru di tahun ajaran 2020-2021. Ayah bunda, anak-anakku, serta guru-guru sekalian, izinkanlah saya hari ini bercerita tentang kisah seorang guru dan murid yang sangat indah. Dikatakan di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i oleh Imam Baihaqi bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mempunyai seorang murid. Dia bernama Arabi bin Sulaiman. Arabi bin Sulaiman adalah seorang murid yang sangat memiliki pemahaman lambat sekali ketika belajar. Pernah suatu kali Imam Syafi'i bertanya pada Arabi ketika menerangkan sebuah pembelajaran. Wahai Arabi, sudahkah engkau paham? Sudahkah engkau mengerti pelajaran ini? Arabi menjawab, belum ya Syekh. Kemudian Al-Imam mengulanginya kembali dan menanyakannya kembali. Arabi menjawab lagi, belum ya Syekh. Dilakukan berulang-ulang sampai 39 kali. Tak terasa Arabi merasa lelah, juga merasa malu. Diam-diam dia berisut keluar dari ruangan majelis Imam Syafi'i. Kemudian dia mencari tempat untuk menyendiri. Imam Syafi'i yang merasa kehilangan muridnya mengikuti kemana muridnya pergi. Dia menemukan Arabi menyendiri. Kemudian dia bertanya, kenapa engkau meninggalkan majelis? Arabi mengatakan, ya Syekh, sungguh aku sudah merepotkanmu. Sungguh aku juga malu terhadap teman-teman. Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya. Maka beliau mengundangnya untuk privat di rumahnya. Mereka pun melakukan pelajaran di rumahnya. Sang imam menjelaskan kembali apa yang diajarkan di majelisnya, kemudian bertanya lagi pada Arabi, wahai Arabi, sudah pahamkah? Arabi menjawab, belum ya Syekh. Berkali-kali, meskipun di dalam kondisi privat, Arabi masih saja belum paham. Apakah Imam As-Syafi'i berputus asa? Apakah beliau memutuskan untuk menghakimi bahwa Arabi adalah muridnya yang bodoh? Ternyata tidak. Sekali-kali beliau tidak melakukan itu. Beliau berkata, wahai muridku, sesungguhnya sebatas inilah kemampuanku mengajarmu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah pada Allah. Berdoalah pada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pasti aku akan menyuapkannya kepadamu. Mengikuti nasihat gurunya, Arabi bin Sulaiman pun rajin sekali bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat dan berdoa kepada Allah dalam kehusuan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan dia belajar, penuh keikhlasan, kesolehan, kesungguhan. Inilah amalan yang dilakukan oleh Arabi bin Sulaiman. Tahukah kita akhirnya? Arabi bin Sulaiman ternyata kemudian berkembang menjadi salah satu imam besar mazhab Syafi'i dan termasuk pewaris perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Maka sang pembelajar yang lambat ini berubah menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari sebuah kesabaran guru yang bernama Imam As-Syafi'i dalam mengajar dan mendidik. Ayah bunda, bapak ibu guru, apakah kita bisa meneladani kesabaran Imam Syafi'i? Bisakah kita sesabar itu dalam kondisi daring ini? Sungguh ini adalah sebuah ujian kesabaran yang luar biasa. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah bisa sesabar Imam Syafi'i, walaupun hanya setitik kesabarannya. Ayah bunda,
Seberapa kuatkah kita untuk tidak meyakini bahwa anak kita bukanlah murid yang bodoh, untuk meyakini bahwa anak kita bukanlah anak yang susah belajar. Mereka adalah bintang-bintang yang hanya belum tergali potensinya. Ayah, bunda, dan guru-guruku, sudahkah kita para orang tua dan guru mendoakan anak-anak kita agar mereka mendapatkan ilmu untuk memperkaya akal budi mereka? Sudahkah kita memotivasi anak-anak kita agar gigih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita menjadi teladan guru terbesar ini, guru yang mampu membuat seorang pembelajar yang lambat ini menjadi seorang ulama besar. Maka dalam pembelajaran daring ini, saya mengajak para guru SIT Cordova, juga ayah bunda, untuk sama-sama belajar menteladani Al-Imam Syafi'i. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan hari ini menjadi hikmah dan teladan yang baik bagi kita semua. Allah menciptakan kita dengan berbagai potensi yang kita miliki. Maka di era pandemi ini bukan berarti kita harus berpangku tangan, tapi masanya kita menggali dan mengembangkan semua potensi yang kita miliki. Cordova akan mengembangkan beberapa program. Pertama adalah pengembangan di bidang Al-Quran, yaitu melalui program Tupah, Jazari, dan Langgam. Yang kedua, proses pembelajaran berbasis e-learning. Pembelajaran berbasis e-learning ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada siswa untuk pembelajaran, baik itu secara tatap muka maupun sangat cocok digunakan ketika kita proses daring sekarang, dengan tujuan memudahkan siswa atau guru untuk mengakses sumber pembelajaran. Demikian pengembangan yang akan diberikan oleh SDIT Cordova, terutama dalam bidang kurikulum. Semoga dengan program ini lebih menambah dan memacu semangat kita dalam proses pembelajaran. Ayah bunda yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi harapan para orang tua siswa, itu adalah memiliki anak yang soleh. Nah, salah satunya dengan melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang kita kenal di Cordova adalah quality assurance atau QA. Yang pertama, paling utama adalah sholat 5 waktu dengan kesadaran. Nah, mudah-mudahan di rumah ayah bunda semuanya bisa membimbing putra-putrinya agar terbiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sesuai dengan kesadaran, sehingga di masa pandemi ini tetap terjaga kesadaran anak di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Pembiasaan tilawah setiap hari, dan di semester genap ini kami programkan tilawah selama 30 menit di rumah secara mandiri. Mudah-mudahan putra putri ayah bunda semuanya bisa termotivasi lebih banyak bertilawah di rumah, bisa 3 lembar, bisa 6 lembar, bahkan mungkin ada yang sampai 1 juz. Itu harapan kami. Mudah-mudahan di semester genap ini lebih banyak lagi putra putrinya untuk membiasakan tilawahnya. Pembiasaan bagaimana membentuk anak-anak yang senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu khususnya berkata sopan santun kepada kedua orang tua, dan juga selalu mendoakan kedua orang tuanya, khususnya setelah sholat 5 waktu. Di samping itu juga untuk melatih kemandiriannya, diharapkan putra putrinya bisa melakukan satu pekerjaan rumah dalam membantu kedua orang tua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, khususnya pada saat ini di situasi kondisi pandemi ini, adalah bagaimana membiasakan putra putri untuk hidup bersih. Nah, karenanya di rumah juga mudah-mudahan ayah bunda bisa membimbing putra putrinya untuk pembiasaan hidup bersih, selalu
cuci tangan di rumah. Kemudian dan ini yang paling harus dibiasakan di masa-masa ini adalah bagaimana terbiasa mandi dengan mandiri di rumah, khususnya di pagi hari dan di sore hari, sehingga selalu terjaga kebersihan diri. Ayah bunda, demikianlah program Quality Assurance atau PE di semester genap ini. Harapan kita mudah-mudahan di era pandemi ini putra-putri kita khususnya terbiasa dan meningkat, khususnya dalam akhlakul karimahnya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cordoba. Yes!